Saya adalah seorang anak tukang kue bolu tape. 8 bersaudara, anak pertama. Betul, papa saya dokter umum, tapi saya pertama kali ketemu papa itu waktu saya SD kelas 6. Saya secara sadar gitu, ketemu hal paling awkward yang saya lakukan adalah disuruh pelok. Pelok laki-laki dewasa yang mukanya agak mirip kita, terus dibilang itu papa kita. Jadi pas saya pelok, semata-mata dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya tahu lagi kenapa saya ketemu. Karena saya butuh bayar uang sekolah. Selama ini saya nggak tahu papa saya masih hidup, apakah di penjara. Saya pernah dengar katanya meninggal, katanya di penjara. Pernah sesekilas inget-inget kayak ada memori, waktu SD kecil banget pernah ketemu tapi udah lupa lagi. Terus mama bilang, kakek udah meninggal, opa udah meninggal nggak bisa bayar lagi, sekarang ketemu papa. Semenjak momen itu, saya baru tahu saya Aditya Pratama. Saya aja baru tahu di momen itu. Maksudnya apa? Pernah gak ngerasa, saya kayak belum on. Otak tuh kayak belum aware bahwa, kita ini hidup loh. Nah saya tuh baru aware itu SD kelas 6. Jadi saya gak tahu kalau dari lahir sampai kelas 6 SD, kalau saya itu hidup, saya jadi gak tahu. Ya pokoknya saya main, saya makan, saya tidur. Nggak, jangan ngomong tujuan. Saya gak tahu hidup itu bagaimana, gak tahu, gak ngerti. Jadi hidup saya tuh pertama kali ketemu sama papa itu kelas 6 SD. Jadi kalau orang tanya, detik ini kalau saya menggambarkan Aditya Pratama, itu adalah anak laki-laki, pendek, cungkring, badannya krempeng, lagi main sendirian, agak bongkok. Begitu yang saya bayangin di otak saya. Jadi 3 menit ini menarik karena saya belum pernah gambarin secara visual sih, tapi kalau saya bisa visualisasi sendiri itu. Nah, anak krempeng ini masalahnya adalah dia sedih ngelihat keluarganya susah makan, susah punya tempat tinggal. Apapun harus dilakuin supaya at least ada makanan yang bisa dimakan, ada tempat tinggal yang bisa ditinggalin. Nah, waktu saya usia SMA, saya baru tahu dan baru sadar bahwa selama bertahun-tahun semenjak kakek meninggal dari SD kelas 6 itu, hidup saya tuh berharap dari belas kasihan keluarga besar. Pertama kali momen perubahan itu adalah saat ketemu papa itu. Pas ketemu papa itu kan momennya tadi, saya ternyata manusia ya. Oke, manusia. Saya ketemu papa 2 minggu sekali. Setiap kali 2 minggu sekali, obrolannya tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Setiap 2 minggu sekali itu papa cuma ngejelasin, pokoknya yang mau cerai itu bukan papa, mama kamu. Saya kalau ke rumah saya tanya lagi, mama bilang, bukan saya. Udah, pokoknya selalu berdebat tentang siapa. Padahal saya juga nggak pentingin. Itu berjalan sampai satu kali umur saya 17, saya nemu krisis bahwa saya mau jadi apa ya. Jujur, waktu itu rasa tanggung jawab saya belum sebesar itu.